حي على الفلاح. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Kita akan mengkaji ayat-ayat dan hadis Nabi yang mengisyaratkan bahwa hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Hidup itu berjalan, tidak diam dalam satu kondisi. Allah yang menjalankan hidup itu. Ali Imran 140 menjelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tilkal ayyamu nudawiluha. Hari-hari itu, waktu itu kami jalankan, kami putarkan dalam kehidupan manusia. Hari ini kita sehat, pada satu saat kita akan sakit. Hari ini bisa kita bekerja, pada satu saat tidak bisa bekerja. Hari ini kita bisa bernafas, pada satu saat kita tidak bisa bernafas. Hari ini kita hidup, pada satu saat kita akan mati. Berubahnya hari, bergantinya bulan dan tahun bukan berarti bahwa waktu semakin bertambah dan umur semakin panjang. Tapi hakikatnya semakin berkurang, semakin mendekat dan semakin merapat pada Allah. Ini dijelaskan Allah di dalam Al-Insyiqaq ayat 6. Ya ayyuhal insan, wahai manusia, innaka kadihun ila rabbika qadha. Sesungguhnya engkau hakikatnya sedang berjalan menuju Allah, tidak diragukan. Pamulakihi, maka pasti akan bertemu dengan Allah. Karena itu, waktu terus berjalan, kita semakin mendekat kepada Allah dan akan bertemu dengan Allah. Maka waktu itu setiap saat memanggil kita. Tidak ada satu waktu yang kita lewati kecuali waktu itu berbicara. Cuman kita tidak mengerti terhadap bahasa waktu. Ma min yaumin yansuku fajruhu illa wa yunadi. Tidak ada satu hari yang dilewati kecuali waktu memanggil kita. Apa kata waktu? Ya ibna Adam ana khalqun jadidun. Wahai manusia,
aku adalah makhluk baru. Tidak ada waktu yang lama. Semua baru. Allah menciptakan waktu itu baru, dan baru. Minggu ini bukan minggu kemarin. Minggu yang akan datang Allah ciptakan lagi minggu yang baru. Kita yang berusia misalnya 70 tahun, maka tahun yang kita rasakan hari ini bukan tahun kemarin. Tambah umur, maka Allah menciptakan waktu yang baru lagi. Ana khalqun jadid wa ala amalika syahidun. Terhadap amalmu aku akan menjadi saksi. Waktu akan berbicara nanti di akhirat. Dia akan bersaksi terhadap amal yang kita kerjakan. Tidak ada orang yang beramal tanpa menggunakan waktu. Bangsat pun mencuri pakai waktu. Kita ngaji pakai waktu. Waktu akan lapor kepada Allah terhadap apa yang kita kerjakan. Pagetani minni, kata waktu, gunakan aku sebaik mungkin dalam hal yang bermanfaat. Fa inni la'audu ila yaumil qiyamah, karena kata waktu, jika aku lewat tidak akan bisa kembali lagi sekalipun sampai dengan datangnya hari kiamat. Kalau hari ini kita kehilangan rizki, besok lusa rizki itu kita bisa peroleh. Tapi kalau hari ini kita kehilangan waktu, kita kehilangan kesempatan, jangan harap waktu itu bisa datang lagi. Ali bin Abi Thalib mengungkapkan di dalam sebuah syairnya, ma fatakal yaumu minar rizki yurja ghadan audatuhu. Rizki yang telah lewat besok bisa kita harapkan lagi. Wa ma fataka minal umri, tapi umur yang telah lalu la yurja ruz'atuhu, jangan harap akan datang lagi. Nah, karena itu kita mesti cerdas memanfaatkan sisa usia yang ada di saat kita masih bisa bernapas, di saat kita masih diberi usia. Mesti cerdas memanfaatkan waktu. Rasulullah SAW menjelaskan, seseorang belum bisa dikatakan cerdas manakala dia belum bisa membagi-bagi waktu. Belum bisa. Baru dia orang cerdas kalau bisa dia memilah waktu. Nih. Minimal waktu itu sabda Nabi dibagi 4. Minimal 4. Walal akil malam yakun magluban ala aklihi ayyakuna lahu sa'atun. Seseorang belum bisa dikatakan cerdas sebelum dia dapat membagi-bagi waktu. Nah, pertama yang mesti dia sisihkan dari waktu itu, sa'atun yunaji fiha rabbahu. Mana waktu untuk bermunajat, beribadah, mendekat, bertaqarrub pada Allah? Mana? Sisihkan waktu untuk bermunajat pada Allah, itu satu. Hari ini
Bapak-bapak dan ibu-ibu bukan tidak punya agenda. Hari ini bapak-bapak dan ibu-ibu bukan tidak adalah mungkin ngantuk. Tapi kita ingin menjadi orang cerdas. Kita sisihkan waktu untuk bertaqarrub kepada Allah. Sekalipun badan lelah, sekalipun mata ngantuk. Karenanya kalau ada yang hadir sambil ngantuk, biarkan saja. Anda sudah menyisihkan waktu untuk itu. Yang kedua, wasa'atun yuhasibu fiha nafsahu. Orang cerdas orang yang muhasabah terhadap dirinya. Di dalam surat Al-Hasyr ayat 18 Allah menjelaskan wal tandur nafsum ma qaddamat. Coba lihatlah amal yang telah kita kerjakan pada masa yang lalu. Lihatlah amaliyah kita pada tahun 2021. Nah, lihat setelah kita melihat ke belakang, lalu kita persiapkan untuk hari esok. Esok dalam ayat ini adalah yaumal qiyamah, hari kiamat. Kita persiapkan amal untuk bekal pada hari kiamat. Kapan kiamat? Quran menyebutnya besok. Kenapa kata besok digunakan untuk kiamat? Supaya orang bersiap-siap. Sebab kalau dikatakan kiamat masih jauh, gitu kan? Entah kapan orang akan berleha-leha. Makanya wal tandur nafsu ma qaddamat, lihat ke belakang, lihat untuk bekal hari besok. Ibnu Jauzi menafsirkan ayat ini, ayu syai'in amila, apa yang sudah dikerjakan pada waktu kemarin. Apakah amal baik yunjihi yang akan menyelamatkan dia nanti di akhirat, atau yang dia lakukan pada masa yang lampau itu amal buruk yubikuhu yang akan membinasakannya. Lihat ke belakang. Ibnu Katsir menafsirkan mada iddakhartum li anfusikum. Sudah nabung belum untuk pulang ke Allah? Sudah nabung belum? Sudah penuh tabungannya atau kosong? Baru beli tabungan. Baru niat untuk berbuat baik, tapi amal baiknya masih kosong. Mada idzakhartum li anfusikum liyaumi ma'adikum. Apa yang sudah kamu tabung untuk hari pulang ke Allah? Makanya Umar bin Khattab menafsirkan ayat itu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Coba introspeksilah amal yang sudah kita lakukan sebelum kalian dihisab nanti. Wa tazayyanu li ma'radikum. Kata Umar, coba berhias dirilah, dangdan, bersolek untuk menghadapi pesta yang sangat besar. Ada pesta nanti yang sangat besar, yang semua orang akan hadir, mulai dari manusia pertama yang diciptakan dari Adam sampai manusia terakhir yang dilahirkan. Dalam pesta itu akan kumpul, berhias, bersolek untuk menghadapi pesta itu. Bukan bersolek dengan pakaian yang baru, tapi berhias dirilah dengan amal soleh. Bersoleh, sehingga kita nanti
menjadi orang yang cantik, orang yang ganteng, yang kecantikan dan kegantengannya adalah amal soleh. Berhisab. Nah, yang ketiga, orang pintar itu, sabda Nabi, wasa'atun yatafakkaru fiha illah. Orang yang menyisihkan waktu untuk meningkatkan iman lewat tafakkur. Tafakkur terhadap ayat-ayat Qur'aniyah dan tafakkur terhadap ayat-ayat kauniyah. Dan yang keempat, wasatun yakhlu fiha lihajatihi minal mat'ami wal masyrobi. Orang cerdas, orang yang menyisihkan waktu untuk makan, untuk minum, untuk mencari kehidupan. 4 minimal sabda Nabi, waktu itu mesti kita bagi. Mana waktu untuk bermunajat, taqarrub? Mana waktu untuk muhasabah, menghisab diri? Mana waktu untuk meningkatkan tauhid lewat tafakkur? Dan mana waktu untuk mencari kehidupan? Ibadah terus tidak cerdas, introspeksi terus tidak cerdas, tafakur terus tidak cerdas, mencari kehidupan terus juga tidak cerdas. 4 mesti minimal kita bagi. Nah, Allah yang menciptakan waktu. Pentingnya waktu itu sampai Allah bersumpah terhadap pentingnya waktu. Kalau Allah bersumpah tentang matahari dan bulan, itu menunjukkan betapa besarnya, hebatnya ciptaan Allah itu. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha. Kalau Allah bersumpah tentang kolam, pulpen, pena, nun wal qalam wa ma yasturun, itu memberi arti bahwa betapa pentingnya menulis dan betapa pentingnya pengarsipan. Kalau Allah bersumpah tentang waktu, berarti betapa pentingnya waktu itu. Wal asri. Surat ini sering kita bacakan. Nah, Gus Katalar sering dibaca dina salat. Sabab lamun salat maca surat ieu salatna tereh anggeus. Nah. Tapi ada apa di sana? Kita suka menerjemahkan wal asri demi waktu. Itu sumpahnya. Tapi makna dasarnya bukan itu. Wal asri itu dari asoro. Asoro itu memeras. Meres. Perasan bahasa Arabnya asir. Perasan yang orang suka jebut jus, itu perasan kan? Jus tomat, bahasa Arabnya asir tomatim. Jus buah-buahan, asir pawaki. Itu adalah perasan. Wal asri berarti peraslah waktu. Waktu lewat, kita peras. Ketika kita memeras waktu, bagaikan memeras kalapa, gitu kan? Mana sampah dan mana cipati. Tuh.
Mana ampasnya dari kelapa itu? Mana cipati? Ampasnya kita buang, cipatinya kita ambil. Waktu lewat, agenda penuh, sini. Tuh. Banyak agenda setiap hari. Coba peras itu, peras agenda semua itu. Mana hampas? Oh ini mah hampas, bang. Mana cipati? Oh ini, ambil. Itu makna wal asri, pandai memeras. Mana yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat. Kenapa kita memeras waktu? Sebab tidak ada orang yang hidup di dunia ini kecuali semuanya rugi. Semua orang rugi dalam hidup, nggak ada yang untung. Kok bisa semua orang rugi dalam hidup? Quran sendiri yang menjelaskan. Innal insana lafi khusrin. Manusia itu rugi dalam hidup. Apa makna rugi? Imam At-Tabrani menjelaskan makna khusri hahuna nuqsanul umri. Makna rugi di sini ialah umurnya berkurang. Tambah waktu, tambah bulan, tambah tahun, terus bukan umur nambahan. Ya. Tapi semakin berkurang. Semua orang lewat waktu dan semua orang waktunya berkurang. Itu makna rugi. Nuqsanul umri. Wal umru ra'su malil insan. Sedangkan umur itu modal hidup. Umur itu modal hidup. Orang mau jadi insinyur lewat waktu. Orang mau jadi pejabat lewat waktu. Orang jadi ulama belajar lewat waktu. Petani lewat waktu. Sedangkan waktu yang dilewati terus berkurang. Sementara waktu modal hidup. Kalau modalnya berkurang bukan untung dalam teori dagang. Ya. Dagang modal berkurang, modal berkurang bukan untung. Makanya Allah menjelaskan semua orang hidupnya rugi karena modal hidupnya umurnya itu tidak akan bertambah tapi terus berkurang. Tapi ada orang yang akan selamat dan bahagia bukan ditambah umur, bukan. Dari 70 tambahan 5 jadi 75, bukan. Yang beruntung itu turukun najah talatah. Jalan keberuntungan itu cuma 3. Tapi yang 3 itu bukan ditambah, tapi orang yang pandai memeras waktu itu. Apa yang mesti kita peras supaya beruntung? 1, peraslah waktu itu. Waktu tanpa lewat kecuali di sana ada iman, lalu berbuah amal soleh. Maka yang pertama, illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Iman dengan hatinya, amal soleh dengan anggota badannya. Orang mukmin umurnya berkurang. Tapi kenapa orang mukmin dikatakan tidak rugi? Bukan karena nambahan, tapi karena waktu yang lewat itu
diisi dengan iman dan amal soleh. Itu keberuntungan. Ada satu ungkapan begini. Orang yang umurnya 25 tahun ibadah terus masuk surga, surganya kekal. Orang yang usia 50 tahun ibadah terus masuk surga, surganya kekal. Orang yang usia 100 tahun ibadah terus masuk surga, surganya kekal. Ibadahnya beda, tapi masuk surganya, kekalnya sama. Apa yang menyebabkan sama? Karena orang mukmin telah berniat di dalam hatinya, saya akan iman terus, saya akan amal soleh sepanjang dunia ini masih berjalan. Lalu di usia 25 tahun dia wafat, dunia masih muter, maka nucan kaumuran geus kaniatan. Itu. Dia tidak beramal dalam usia sisa dari dunia itu. Tapi yang sisa itu sudah ada niat di dalam dirinya. Niatlah yang membuat surganya sama-sama menjadi kekal. Tuh. Kalau kembali pada logika kita, orang bekerja dari pagi sampai jam 10, 100 ribu. Dari pagi jam 12, 100 ribu. Dari pagi sampai asar, 100 ribu. Dari pagi sampai sore, 100 ribu. Sama 100 ribunya, mending mana? Ya. Mending pagi sampai 10, 100 ribu. Mending pagi sampai sore, 100 ribu. Mending pagi sampai 10. 25 tahun masuk surga, kekal. 50 tahun usia masuk surga, kekal. 100 tahun masuk surga, kekal. Mending mana? Milihnya nu panjang, begitu ya. Nah, karena itu najah keselamatan seseorang itu yang pertama alladzina amanu, isi waktu jangan lewat tanpa iman dan amal yang bermaslahat bagi orang banyak. Yang kedua, watawasau bil haq. Jangan dimaknai watawasau bil itu saling menasehati. Karena ada orang yang membulak-balikan makna. Yang namanya nasihat untuk orang yang tidak sehat, supaya dia jadi sehat. Saya mah sehat, nah, teu kudu dinasehati gitu. Ini muter balikan makna. Karena itu makna watawasau bil haq ada uttaat wa tarkul muharramat. Waktu berjalan, berjalannya waktu itu ikutilah dengan ketaatan, dan waktu berjalan tinggalkanlah yang diharamkan. Watawasau bil haq ada uttaat wa tarkul muharramat. Watawasau bis sabr alal masoib, yaitu sabar terhadap musibah-musibah seperti musibah corona waktu yang lalu. Sampai hari ini kita sehat, sementara saudara kita terserang corona yang tidak bisa dijenguk, bahkan ada yang meninggal. Ketika pun kita pun menguburkan melihat dari jarak jauh betapa panjangnya kuburan corona itu. Beribu-ribu orang yang wafat tahun-tahun kemarin
tapi kita sampai pagi ini masih bisa bernapas, masih bisa hidup, masih bisa diberi usia. Corona sudah hampir tidak ada, maka kita manusia sesa corona. Alhamdulillah. Bersyukur. Nah, ketika ada musibah corona itu, sabar. Wa tawassaw bis-sabr. Sabar juga tidak hanya sekedar ketika musibah. Wa ada mayyudi mimman ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kita pun juga harus sabar terhadap orang yang menyakiti kita, yang orang itu menyuruh pada kebaikan, melarang pada kemunkaran. Kita harus sabar terhadap orang yang menyakitkan kita, yang dia menyuruh pada baik, melarang munkar. Siapa diantaranya orang yang suka amar ma'ruf, menyuruh pada baik, melarang kepada munkaran? Di antaranya mubaligh, dai. Mubaligh dai itu sok nganyerikeun urang. No. Maka kita harus sabar lamun keur ngaji kasinggung. Ulah gampang pundung. Seorang dai menjelaskan bab koret. Kebetulan dia koret, kata dia nyinggung kuring, ngajina teu datang deui. Nah itu epes meer. Maka watawassaw bis-sabr ditafsirkan oleh Ibnu Katsir adalah sabar terhadap orang yang amar ma'ruf nahi munkar, yang menyakiti hati kita. Nah, kalau kita mau melihat sosoknya, Rasulullah pernah ditanya bagaimana tafsiran dari wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu. Rasul memberikan contoh sosok manusia. Innal insana lafi khusrin, manusia yang rugi, ditafsirkan oleh Nabi Abu Jahlin, Abu Jahal. Illal ladzina amanu, yang beriman. Abu Bakrin, Abu Bakar. Karena Abu Bakar orang yang selalu iman pada Nabi dan yang paling pertama mengimani Nabi di saat orang lain tidak beriman. Wa amilus shalihat, Nabi mentafsirkannya Umar ibnu Khattab. Karena Umar ibnu Khattab banyak melahirkan amal-amal yang bermaslahat bagi orang banyak. Bukankah Al-Quran dibukukan lahir atas idenya Umar ibnu Khattab? Bukankah tahun Hijriah itu idenya Umar ibnu Khattab? Bukankah adanya standarisasi pendidikan, adanya jenjang pendidikan, adanya kepangkatan pendidikan, dan adanya upah bagi seorang pendidik, adanya hari libur, idenya Umar ibnu Khattab. Wa amilus shalihat, beramal banyak memberi maslahat bagi orang. Wa tawassaw bil haq, Nabi menafsirkannya Utsman bin Affan. Karena Utsman bin Affan selalu hidup bermusyawarah, bertanya pada yang lain. Wa tawassaw bis sabr, Ali bin Abi Thalib. Karena Ali bin Abi Thalib hidup penuh dengan kesabaran menghadapi permasalahan-permasalahan yang pelik di dalam hidup. Karena itu, peraslah waktu, sampahnya kita buang, santannya kita ambil,
sehingga tidak ada waktu yang lewat kecuali semuanya bermanfaat. Di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 133 sampai dengan 136, Allah memberikan pelajaran bagi orang yang ingin memanfaatkan waktu, bagi orang yang ingin memanfaatkan sisa usia. Ada 10 resep dari Allah. Jika kita dapat melaksanakan yang 10 itu, ini di akhir ayatnya Allah menjelaskan, wa ni'ma ajrul amilin, betapa berlimpahnya pahala bagi orang yang dapat melakukan. Nah, yang 10 itu Allah menjelaskannya, yang pertama, bersegeralah dari sekarang di saat kita masih bernapas untuk memohon ampun pada Allah terhadap kesalahan dan dosa. Jangan ditunda, sebab kita tidak tahu kapan kita dijemput malaikat, kita tidak tahu. Allahu yarham, dalam dohir kita bersyukur ya wali kota Bandung adalah dijemput Allah ya, di saat sedang beribadah pada Allah. Sedangkan Rasul menjelaskan bahwa seseorang itu akan dibangkitkan dari kubur ala ma mata, sesuai dengan ketika dia matinya. Al mu'minu ala imanihi, orang iman akan dibangkitkan ketika dari kubur sesuai ketika dia mati dalam keadaan iman. Wal kafiru ala kufrihi, orang kafir akan dibangkitkan sesuai dengan kekafirannya. Karena kita tidak tahu kapan kita dijemput malaikat, dari sekarang cepatlah memohon ampun atas segala rupa kesalahan dan dosa. Wasari'u ila magfiratim mir rabbikum. Cepatlah istighfar pada Tuhanmu. Jangan di akhir tahun menambah-nambah dosa, tapi sebaiknya mengurangi, bahkan menghapus dosa. Bagaimana istighfarnya? Memohon untuk pengampunan dosa itu, satu, qauli, ucapkan dengan kata-kata sebagai wujud ketawaduan, kerendah dirian kita terhadap Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, aku memohon kepadamu atas segala rupa kesalahan dan dosa. Yang kedua, lakukan istighfar amali, penghapusan dosa lewat amal. Amal apa? Ibadah. Tingkatkan ibadah. Tidak ada satu ibadah kecuali ibadah itu menghapus dosa. Karenanya ada hadis Nabi, al umratu ilal umrati kafarutun bainahuma, ibadah umroh ke umroh penghapus di antara keduanya. Al hajju ilal haji kafarah bainahuma, dari haji ke haji penghapus dosa. Al ramadan ilal ramadan kafarah bainahuma, antara Ramadan dan Ramadan itu adalah penghapus dosa. Bahkan ibadah sekecil apapun yang kita lakukan itu adalah penghapus dosa. Saya ambil sebuah hadis riwayat Yahya Al-Laitsi yang dicatat di dalam kitab Al-Muwatta. Kita suka wudu sebelum sholat kan? Apa yang kita kerjakan?
dalam wudhu itu? Amaliyah. Lupa bahwa dalam wudhu itu penghapus dosa. Wudhu itu penghapus dosa. Setiap apa yang kita lakukan, apa yang kita gerakkan, itu Allah menghapus kesalahan dan dosa kita. Rasulullah SAW menjelaskan begini, idza tawaddu'al abdul mu'minu, jika seorang mukmin berwudu, fatamadmado, lalu berkumur dengan air, lalu air dikeluarkan dari mulut, apa yang kita lihat? Air keluar dari mulut. Ada yang tidak kita lihat, kesalahan dan dosa dari mulut berjatuhan. Kharajat al-khotoya min fihi, keluarlah kesalahan dosa dari mulutnya. Apa mulut suka berbuat dosa? Ya. Ai nyarekan batur pakai apa? Pakai mulut. Berumur adalah membersihkan dosa mulut. Wa idastansyara, apabila orang menghirup air ke dalam hidung, kharajat ala khotoya min anfihi, keluarlah kesalahan dan dosa dari hidungnya. Hidung pun suka berbuat dosa. Bukankah mencium pasakan tetangga sampai marah teu dikirim gara-gara hidung? Fa idza ghasala wajhahu, terus kita mencuci wajah, kharajat al khotoya min wajhihi, keluarlah kesalahan dan dosa dari wajahnya, hatta takhruja min tahti asfari ainaihi, sampai kesalahan dan dosa berguguran dari kedua kelopak matanya. Ada dosa lewat mata, ya, ada dosa lewat mata. Banyak kemaksiatan yang menimbulkan dosa karena mata itu. Lewat wudu. Kharajat al khotoya min wajhihi. Kemudian selanjutnya, faida ghasala yadaihi, apabila dia mencuci kedua tangannya, kharajat al khotoya min yadaihi, keluarlah kesalahan dan dosa dari kedua tangannya, hatta takhruja min tahti adfar yadaihi, sampai berjatuhan di bawah kuku-kuku kedua tangannya. Ketika kita wudu, air wudu terus berjatuhan dari tangan, yang kita lihat adalah air, tapi tidak kita lihat adalah kesalahan dan dosa itu. Faida masabi ra'sihi, kita mengusap kepala, sabda Nabi, kharajat al khotoya min ra'sihi, keluar kesalahan dan dosa dari kepalanya, hatta takhruja min udunaihi, sampai keluar dari ini telinga, kedua telinganya. Telinga pun suka berbuat dosa. Faida ghasala rijlaihi, orang wudu lalu mencuci kedua kakinya, kharajat al khotoya min rijlaihi, keluar kesalahan dan dosa dari kedua kakinya, hatta takhruja min tahti adfari rijlaihi, sampai berjatuhan di bawah kuku-kuku kedua kakinya. Semua anggota badan yang kita cuci di dalam wudu adalah penghapus dosa. Ibadah ini istighfar nih. Karena itu meningkatkan ibadah. Sesudah wudu, apa yang kita lakukan? Tidur, ya, atau sholat? Sholat. Setelah wudu, sumakana masyuhu ilal masjid, pergilah dia ke masjid. Ketika dia pergi ke masjid,
dia melangkahkan kaki yang kanan diikuti dengan kaki yang kiri, maka tahuttu khoti'atahu wa tarfa'u darajatahu. Kaki yang kanan menghapus dosa, kaki yang kiri menambah pahala. Gitu. Ibadah tuh, ibadah. Makanya jangan kita punya pikiran ka masjid teh jauh. Padahal yang besar pahalanya abaduhu mamsya, yang jauh karena banyak langkahnya pergi ke masjid gitu. Nah, setelah pergi ke masjid, apa yang kita lakukan? Salat sunat. Wa sholatuhu nafilah, salat sunatnya menghapus dosa. Setelah salat sunat, salat wajib dilakukan, salat wajibnya menghapus dosa. Ini yang pertama yang mesti kita peras itu. Ucapkan kalimat astagfirullahaladzim, lalu lanjutkan dengan ibadah apapun, sekecil apapun, seperti wudu, itu adalah penghapus dosa. Yang kedua, kejarlah surga. Satu, cepat memohon pengampunan dosa lewat istighfar qauli dan lewat istighfar fi'li. Yang kedua, wasari'u ila jannatin. Cepat kejar surga. Dengan apa? Dengan ibadah. Kalau bisa dengan yang besar. Kalau tidak, kecil pun kita lakukan. Karena itu kita berinfak walau bisyikin min tamrotin, dengan sebutir biji kurma, menjaga wajah kita dari panas api neraka. Fa illam tajid, jika kamu tidak mendapatkan sebutir biji kurma, fa biqaulin thayyibatin, coba berinfak dan bersedekahlah dengan tutur kata yang bagus. Jangan orang tersinggung hatinya karena perkataan kita. Buatlah mereka senang dengan apa yang kita katakan. Kita ucapkan pada mereka sehingga pulang teh tibra sare ngeunah dahar. Jangan sampai kita berkata kepada dia pulang ka imah teu bisa sare, teu bisa dahar. Ini mengganggu hidup orang. Yang ketiga, ketika kita senang banyak rizki, infak. Alladzina yunfikuna fisarra. Kenapa Allah mengajarkan kepada kita ketika hidup senang harus berinfak? Supaya tidak israf, hidup berlebih, membelanjakan harta bukan pada tempatnya. Nanti israf. Kalau orang sudah israf, hidup berlebih, membelanjakan harta bukan pada tempatnya, engke boga penyakit balanja. Tidak perlu sebenarnya dia punya barang, tapi karena kesenangannya itu, ya balanja. Ada perempuan, seorang ibu datang pada saya, boga penyakit balanja, mun teu balanja teh panas tiris. Hari urang mah panas tiris teh lantaran teu boga keur balanja. Israf nanti. Yang keempat, wadharra, konsepnya dari Allah. Ketika kita hidup ini, seandainya ditakdirkan Allah kita orang yang hidup tidak menjadi orang kaya, hidup dalam kesusahan,
tetap kita mesti berinfak. Padahal orang suka berpikir, bagaimana mungkin saya bisa berinfak? Saya sendiri susah. Tapi malah Allah mengajarkan, infak kamu sekalipun kamu hidup susah. Kenapa? Supaya tidak punya penyakit kikir, bakhil. Sebab biasanya hidup susah menjadi alasan untuk kikir. Nanti jadi kikir. Kalau sudah punya penyakit bakhil, penyakit kikir, dia kaya pun tetap jadi kikir. Nomor 5. Kita harus bersabar lewat mengekang emosi, menahan emosi. Wal kadhiminal ghaidho. Tahanlah emosi kita, nanti kita akan menjadi sobirin. Jangan kita berpikir saya punya penyakit darah tinggi, lamun emosi itu disalurkan tekanan darah naik, maka saya emosi adalah terapi pengobatan. Nah, tidak. Harus belajar untuk menahan diri dan menjadi orang yang sabar. Berikutnya, wal afina 'anin nas. Kita harus pandai memaafkan kesalahan orang lain. Di sini ada kata penting di sini. Afina 'anin nas, bukan afina minan nas, bukan min, tapi an. Bedanya, kalau min karena orangnya, kalau an kesalahannya. Orang suka berpikir, kalau dia tidak datang pada saya tidak akan memaafkan. Ini afina minan nas, baru dia memaafkan kalau orang itu datang. Tapi kalau wal afina anin nas, saya maafkan dosa dia, mau datang mau tidak. Kita pandai memaafkan kesalahan orang lain, sekalipun orang lain tidak minta maaf. Ini yang diperintahkan itu. Bagaimana hebatnya seorang ibu, anak yang sering menyakiti dia 1, 2, 3 kali, anaknya tidak minta maaf, ibunya mengatakan, walaupun begitu tetap dia anak saya. Saya maafkan sekalipun anak tidak minta maaf. Ini yang dimaksud. Jangan memaafkan menunggu orang lain datang. Allah Maha tahu. Wal afina anin nas. Berikutnya, berbuat baiklah lebih dari yang lain. Berbuat ihsanlah. Ihsan itu berbuat baik lebih dari standar orang. Kalau kita memperkerjakan orang dengan upah misalnya sehari 100.000, karena umumnya begitu, lalu kita tambah pada dia 105.000. Yang 100-nya adil. Nah, yang 5.000-nya itu ihsan. Ihsan. Jangan ada pikiran dalam diri kita berbuat baik itu ingin mencari yang paling bawah. Minimal standar. Yang bawah jangan diambil. Yang baik atas. Nah, berapa orang lain? 100.000, saya mah 25.000 lah, masuk sedekah, cuman tidak muhsin. Diajarkan di dalam salam, fa idza huyitum bi tahiyatin,
jika kamu diberi penghormatan dengan salam, fahayyu bi ahsana minha. Quran mengedepankan jawablah dengan yang lebih baik, auruduha atau seimbang. Itu ajarannya, yang lebih baik atau seimbang. Kalau orang lain mengucapkan pada kita assalamualaikum, waalaikumsalam, ini seimbang. Tapi kalau kita jawab waalaikumsalam warahmatullah, maka warahmatullahnya ihsan. Ini perbuatan baik yang lebih. Jika orang lain mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, kita jawab waalaikumsalam warahmatullah, seimbang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ihsan. Jika orang lain mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita jangan bingung karena seepen kata. Mau tambah apa? Dan itu tirituna dari nabinya. Ada ihsan cara lain. Seperti diungkapkan oleh Al-Maraghi dalam tafsirnya, kaifiyati adaihi, ihsannya dengan cara menjawabnya lewat gerak tubuh. Lewat gerak tubuh. Kaifiyati adaihi. Kalau orang lain mengucapkan salamnya teka kuping, harewosan, kita jawabnya dengan suara keras. Padahal sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuhnya sama. Cuman dia suaranya lah tidak terdengar, kita mah terdengar. Orang lain mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, menghadap ke sana, kita mah menjawabnya sambil menghadap pada dia. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ketika dia mengucapkan salamnya beheungna heuras gitu kan. Nah, kita melentur. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini ihsannya di sini. Jadi tidak pada kata-kata, kata-katanya sama, tapi ihsannya tidak sama. Berikutnya, untuk memanfaatkan sisa waktu itu, apabila kita berbuat dosa, cepat dzikir pada Allah. Alladzina idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah. Cepat ingat pada Allah. Jangan ketika kita berbuat dosa kita lupa untuk zikir, apalagi lupa terhadap bahwa yang kita lakukan itu adalah dosa. Nah, itu lebih parah lagi. Sebab salah satu ciri daripada orang yang dilupakan Allah karena dia tidak mau melakukan muhasabah, introspeksi, fa'ansahumullah, Allah melupakan dia. Satu, lupa berbuat amal soleh. Dua, berlupa untuk taat. Ketiga, lupa untuk beramal baik, keuntungan diri. Yang keempat, orang yang dilupakan Allah itu lupa indad dunub ketika dia berbuat dosa. Bayangkan, kalau seorang pencuri dia ingat bahwa itu dosa, lalu dia ingat pada Allah, bagus. Ini orang pencuri tidak tahu bahwa dia lupa bahwa itu adalah dosa. Ini semakin lama hidup semakin numpuk dalam dosa. Hayya 'alal falah.